Udah sarapan belum pagi nih? Yuk sarapan bareng ya dengan roti kukus yang paling simple, sederhana, dan tepat menurut Mama Eji ya. Resepnya kali ini memang benar-benar ini yang Mama Eji cari. Dan akan Mama Eji share ke kalian Chinese bun atau ini jenis roti kukus ala Tiongkok yang paling dan sangat sederhana juga dengan bahan yang sederhana. Di resep kali ini sangat berbeda dengan resep ini mantau ya, mantau yang lain karena tanpa menggunakan lemak seperti margarin, butter ataupun minyak goreng atau minyak sayur ya. Kita mulai aja. 300 gram tepung terigu protein rendah. Kenapa gunakan protein rendah? Karena agar warnanya itu juga lebih kinclong, lebih putih. Kemudian 3 sendok makan gula pasir, manisnya itu sedang, nggak terlalu manis banget. 1,5 sendok teh ragi instan dan setengah sendok teh garam. Sangat sederhana, ini kita campur, aduk sampai menjadi satu. Dan masukkan 160 ml air susu yang hangat. Ini terus kita aduk. Nah, saat Mama Eji mencampurkan 160 ini ya, sampai semuanya itu tercampur, ternyata adonannya itu masih kering. Jadi Mama Eji tambahkan 10 ml air. Jadi untuk air susu itu kalian harus bisa rasakan sendiri. Jangan terlalu banyakkan juga. Di teksturnya seperti ini. Setelah dicampur tidak terlalu lunak ya. Jadi agak sedikit keras karena ini mantau. Jadi bedanya mantau dengan bakpao itu dari tekstur aja udah berbeda juga dari adonan dan cara pembuatannya. Ini kita haluskan dulu kurang lebih 2-3 menit. Syaratnya harus halus. Kalau udah seperti ini walaupun belum halus banget ya, ini akan kita resting selama 15 menit. Lupa, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komentar ya. Juga share. Nah setelah 15 menit, taburi dulu papan kerjanya dengan terigu. Ini membantu agar permukaan mantau semakin halus. Kita pipihkan, kemudian menggunakan rolling pin akan kita bentuk persegi panjang. Ketipisannya setengah senti, kurang lebih. Ini kita balik dulu, tuh udah semakin halus, sangat sederhana ya. Restingnya tidak terlalu lama. Adonannya cepat halus dan olesi permukaannya dengan air agar nanti bagian dalamnya itu saling melekat. Sekarang kita gulung dari bagian ujung sampai terus sambil diratakan, dirapikan agar besarnya itu sama ya gulungannya ini. Tuh. Terus kita gulung. Oh ya, selain menggunakan air susu yang paling sederhana banget, kalian boleh menggunakan air biasa. Tuh. Sangat simple, walaupun tanpa lemak, ini hasilnya tetap lembut dan empuk. Juga kali ini kita tidak menggunakan baking powder ya. Jadi hanya ragi. Oh ya, itu sisanya bisa kita resting kembali agar nanti kalau dibentuk lebih lunak. Hanya ragi, gula pasir, garam, dan air. Juga tepung. Nah ini bagian permukaan tadi kita taburi sedikit dengan terigu semakin halus dan jangan lupa dijepit rapat pada pertemuan akhir. Udah nih kita gulung-gulung seperti ini sambil merapikan ukurannya ya. Ini kurang lebih Mama Eji potongnya 5 cm, ukurannya cukup gak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Tuh kalian lihat sangat rapi ya. Bagiannya belakang juga dan udah mulus. Nah, siapkan kukusan. Di sini Mama Eji menggunakan kukusan dimsum. Kelebihan dari kukusan dimsum ini tanpa ditutup kain. Jadi uap udaranya itu nggak akan menetes ke mantau yang akan kita kukus. Jadi meresap di bahan bambu itu. Nah, ini dia hasilnya. Kalian harus buat seperti ini. Sangat halus permukaannya. Ini siap kita kukus. Sebelumnya kukusan juga udah kalian panaskan terlebih dahulu ya dengan air yang cukup aja. Sebelum kita kukus akan kita istirahatkan dulu selama 45 menit kurang lebih, setidaknya sampai lebih mengembang seperti ini ya. Tuh, kalau kita pencet itu udah ada bubble, ada udara gitu, udah nggak keras lagi. Sekarang akan kita kukus 10 menit dengan api yang sedang. Kukusannya juga mengukusnya jangan terlalu kelamaan. Nanti akan mengempis dan setelah 10
10 menit, matikan api kompor, biarkan dulu sebelum dibuka kurang lebih 5 menit sampai uap panasnya hilang. Siap kita buka. Nah, dia nggak akan kaget. Jadi jangan setelah selesai 10 menit jangan langsung dibuka ya. Biarkan dulu 5 menit. Ini dia hasilnya. Jadi tekstur dari mantau ini lebih padat dan tidak terlalu mengembang banget seperti bakpao, tapi hasilnya tetap lembut. Juga ciri khas mantau ini tidak mempunyai isian ya, jadi nanti bisa dinikmati dengan makanan pendamping, boleh dengan selai atau dengan yang gurih-gurih. Biasanya tuh mantau khas Balikpapan, nah ini lebih cenderung mirip dengan mantau khas Balikpapan dimakan dengan sapi lada hitam. Ini dia ya, halus permukaannya, kalian bisa lihat, dan tetap empuk lembut. Teksturnya bagian dalam tetap padat. Nah, untuk mantau ini bisa kalian simpan setelah dikukus ini, biarkan pada suhu ruang, bisa di chiller kalau digunakan dalam waktu dekat 1-2 hari. Kalau untuk yang jualan, kalian bisa simpan di freezer, jadi di frozen ya. Nih, ciri mantau atau pau. Pau juga seperti ini ya. Yang bagus dan sukses itu kulitnya bisa dibuka seperti ini, bukan seperti roti kukus biasa. Kalian bisa lihat tuh bagian dalamnya sangat lembut dan kenyal, walaupun tanpa minyak atau margarin. Untuk menyantapnya setelah keluar dari frozen, masih beku kan, kalian biarkan dulu di suhu ruang dalam keadaan terbuka. Kalau udah nggak beku lagi bisa langsung digoreng, karena ciri khas mantau ini roti yang bisa digoreng. Tapi kalau bakpao kalian goreng akan resap minyak. Nah, ini dia teksturnya lebih padat, tapi tetap lembut ya. Itu dia tadi ciri khas mantau, tidak mempunyai isian. Umumnya disajikan dengan digoreng terlebih dahulu. Walaupun dimakan begini aja juga bisa ya. Nah, sekarang kita akan siap menggoreng. Siapkan minyak secukupnya. Setelah minyaknya hangat, jangan terlalu panas, kita masukkan mantaunya. Nih, jadi api sedang cenderung kecil. Ini belum ya, belum kecoklatan. Kita tunggu dulu, kurang lebih ya sampai warnanya agak berubah. Nah, kalau udah kecoklatan seperti itu tuh bisa kita balik. Ini karena yang mau sarapan 1 orang. Ini udah keesokan harinya loh, dan Mama Ji letakkan di suhu ruang aja selama semalam. Besok pagi tinggal eksekusi. Nah, ini warnanya udah cukup cakep ya, udah golden brown, keemasan. Ini kita tiriskan dulu, kan bisa lihat. Tuh, sama sekali ini tidak resap minyak. Itu dia perbedaannya. Kalau bakpao kalian goreng itu langsung resap banyak banget. Sekarang kita buat makan pendampingnya. Ini beef belly cuman kasih garam sama lada ya. Digoreng tanpa minyak. Nah, ini dia tadi hasilnya yang udah kita goreng 2 buah. Tuh, sama sekali nggak resap minyak ya. Dan kelembutannya seperti itu. Sekarang, ini cara penyajiannya bisa dipotong bagian tengahnya seperti ini. Nah, tengahnya itu bisa kalian isi dengan daging sapi lada hitam atau ayam suki. Jadi seperti ini ya. Nih, ukurannya cukup agak mini, tapi nggak terlalu mini-mini banget. Ini satu lagi ya kita potong. Biasanya nggak sampai terputus. Teksturnya lebih padat seperti ini. Sekarang kita siapkan makanan pendampingnya. Nih, jadi dagingnya tuh diletakkan di bagian tengah. Tapi ingat, walaupun tanpa makanan pendamping, ini juga udah lebih nikmat. Dimakan begitu aja setelah digoreng untuk teman minum teh atau kopi di pagi hari atau sore hari. Kemudian tambahkan potongan selada, kemudian tomat, juga bawang bombay. Nih, ini lebih mirip sandwich, mantau sandwich, dan akan kita beri sedikit saus keju. Boleh juga mayones atau mayones pedas ya. Udah selesai, dan ini cukup untuk menggantikan 1 porsi nasi dengan lauk pauknya. Dan ini adalah resep mantau ala Balikpapan yang paling otentik banget, dan ini paling rekomen ya, tapi semuanya sesuai selera karena resep mantau itu juga banyak. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Ji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.